Menurut kamu, saya harus bawain kado apa untuk kelahiran anak pertama? Selepas makan siang, Roland mengajak Raye untuk mencari kado. Keduanya kini sedang berada di toko perlengkapan anak. Masih berkeliling di area pakaian. Raye berjalan dengan langkah lambat, membuat Roland yang berada di sisinya ikut menyesuaikan. Kedua matanya berputar, mengelilingi sudut yang bisa dijangkaunya sembari mencari-cari kado apa yang cocok untuk dibawa Roland. Dengan sebelah tangan yang digunakan untuk mengusap dagu, Raye mencoba menganalisis dari sisi sok tahunya. Meski begitu, sejujurnya Raye sangat berpengalaman dengan dunia perkadoan. Raye berhenti di depan satu deretan baju bagian newborn, yang langsung diikuti oleh Roland. Dengan wajah yang dibuat seserius mungkin hingga memunculkan kerutan samar di dahinya, Raye menelengkan kepalanya pada Roland. Kalau saya lihat-lihat ya, Pak, keluarga Bapak pasti kaya banget, ucap Raye dengan telaah yang penuh kesoktahuan. Sok tahu, sahut Roland langsung, yang mengundang bibir Raye untuk cemberut. Raye mengabaikan tanggapan Roland barusan. Siapa pun bisa melihat jika Roland pasti berasal dari keluarga kaya raya. Baju yang pria itu pakai saja bermerek semua. Apalagi jam tangan Richard Mille yang harganya bisa mencapai angka miliaran itu. Ditambah lagi dengan mobil mewahnya BMW seri 7. Raye jadi bertanya-tanya, apa gaji seorang dosen memang sebanyak itu sampai Roland bisa punya gaya hidup yang mewah? Kalaupun tidak, Raye yakin sekali jika semua itu Roland dapat dari harta warisan milik keluarganya. Tidak mungkin selama ini Roland memelihara tuyul, kan? Jadi, intinya Roland memang berasal dari keluarga kaya raya. Kayaknya kembaran bapak udah dapat banyak kado, sih, terka Raye, lah kembali melanjutkan langkahnya sambil melihat-lihat baju-baju mungil di depannya. Kalau boleh tahu, kembaran bapak kerjanya apa? Roland terus membuntuti Raye, tetapi sedari tadi, matanya tak lepas memandangi wajah gadis itu. Padahal, yang membutuhkan kado di sini adalah Roland. Dan kehadiran Roland di sini tidak membantu sama sekali. CEO, jawab Roland, yang otomatis membuat kepala Raye berputar ke arahnya. CEO di perusahaan wedding organizer, tambahnya, dengan tatapan heran yang melayang ke arah Raye. Agak terkejut dengan respons gadis itu yang sedikit berlebihan. Raye mengangguk-anggukan kepalanya. Dugaannya memang tidak salah. Terkaannya mengarah pada objek yang tepat. Sejak awal, ia memang begitu yakin jika keluarga Roland isinya sultan semua. Bapak mau ngasih sesuatu yang bermanfaat, kan? Tanya Raye, memutar tubuhnya hingga kini saling berhadapan dengan Roland. Tentu saja, Raye melipat kedua tangannya di depan dada. Raut wajahnya kembali menunjukkan keseriusan. Saran saya ya, Pak, kasih aja popok untuk bayi mereka. Roland mendelik. Jangan ngawur. Kedua bola mata Raye berputar dengan tangan yang kembali diluruskan. Popok itu bermanfaat banget loh, Pak. Saya juga yakin keponakan Bapak udah dapat semuanya. Mulai dari baby bouncer sampai stroller. Pasti dia udah punya semua. Tapi itu terlalu murah, sangkal Roland, yang tentu saja tak sependapat dengan Raye. Ya, udah, ayo cari baju aja lagi supaya kado Bapak jadi agak mahalan dikit. Raye kembali membawa langkahnya mengitari toko, yang masih tetap diekori oleh Roland. Apa nggak ada barang lain yang bisa kamu rekomendasikan? Tanya Roland setelah berjalan sebanyak 3 langkah. Itu lucu tuh, Pak. Tiba-tiba saja Raye menunjuk salah satu objek di depannya, bagian rak yang berisi berbagai macam sofa untuk bayi dengan berbagai macam karakter. Raye sedikit berlari saat menuju ke rak tersebut hingga Roland harus melebarkan langkahnya agar tak tertinggal. Beli ini aja mau nggak, Pak? Nanti kalau bayinya udah bisa duduk, bisa pakai ini, ucap Raye dengan girang sembari melihat-lihat sofa bayi yang tampak menyegarkan mata. Sangat menggemaskan. Seperti halnya Raye, Roland juga ikut menyentuh sofa tersebut, memastikan jika bahannya memang bagus. Lalu, ia mengangguk-anggukan kepalanya seraya berucap, boleh. Yang mana yang bagus? Bayinya cowok kan, Pak? Yang ini lucu, deh. Ada musiknya juga. Raye menunjukkan salah satu sofa bayi yang berbentuk mobil dengan warna merah yang dipadukan dengan abu-abu. Sekali lagi kepala Roland membuat anggukan, menyetujui apa yang gadis itu sarankan. Setelahnya, Raye lanjut berbincang dengan karyawan toko, bertanya-tanya bagaimana cara kerja dari sofa bayi tersebut. Sedang Roland sendiri terus mengamatinya dengan senyum yang perlahan muncul di bibirnya.
Raye cukup telaten untuk hal-hal seperti ini. Gadis itu bertanggung jawab penuh, tetapi tak bersikap egois dengan tetap menanyakannya terlebih dahulu pada Roland. Dan sikapnya pun lumayan cekatan. Udah fix yang ini aja kan, Pak? Sebelum memutuskan untuk membelinya, sekali lagi Raye memastikannya kepada Roland. Lia, yang itu aja. Bagus, kok. Raye menyerahkan barang pilihannya pada karyawan toko untuk disimpan terlebih dahulu. Tapi saya nggak yakin keponakan Bapak belum punya yang satu ini loh, ya. Nggak apa-apa, yang penting berguna. Usai mendapatkan kado untuk keponakannya, Roland membawa Raye untuk segera pergi ke rumah Orlan dan Valerie. Waktu sudah hampir sore sekarang, Lata ingin memulangkan Raye terlalu malam. Besok gadis itu masih harus kuliah. Apalagi mereka juga masih harus membahas masalah perlombaan. Nggak ada yang perlu dibeli lagi kan, Pak? Roland baru saja memasukkan semua belanjaan mereka ke dalam bagasi saat Raye bertanya. Roland meneliti satu persatu barang-barang tersebut. Ada satu sofa bayi yang ia beli sesuai dengan saran Raye. Lalu, beberapa bungkus popok yang juga ia beli atas paksaan gadis itu. Dan satu barang lagi, sebuah kado yang berisi beberapa pasang baju. Untuk yang satu itu, Raye yang membelinya sendiri. Rupanya gadis itu juga ingin memberi kado untuk keponakannya. Katanya, supaya statusnya sebagai kekasih Roland semakin terlihat meyakinkan. Raye sudah menjiwai perannya sejak awal. Sudah lengkap semua. Ayo, kita berangkat sekarang, kata Roland yang kemudian menutup bagasi dan segera masuk ke dalam mobil. Pak, kok tiba-tiba saya deg-degan, ya. Raye menyentuh dadanya dengan satu telapak tangannya ketika Roland baru saja menjalankan mobilnya. Roland mendengkus geli, melirik sekilas ke arah Raye yang tiba-tiba bertingkah berlebihan. Kalau kamu nggak deg-degan, itu tandanya kamu udah meninggal. Raye, Bapak ngomongnya nyeremin. Benar, kan? Raye mendesah panjang dengan bibir yang mengerut cemberut. Mendadak ia kepikiran harus bersikap seperti apa di depan keluarga Roland nantinya. Walaupun ini cuma pura-pura, Raye tetap saja harus bersikap sebaik mungkin agar tidak membuat Roland malu. Kasihan juga kalau Roland jadi bahan pembicaraan keluarganya karena memiliki kekasih seperti dirinya. Maka sepanjang perjalanan, yang Raye lakukan adalah mensimulasikan rangkaian adegan di dalam otaknya agar setibanya di sana, ia tidak salah mengambil sikap. Pokoknya Raye nggak boleh malu-maluin Roland. Jangan sampai. Ayo, turun, ajak Roland, yang tahu-tahu sudah tiba di kediaman saudara kembarnya. Raye mengambil napas panjang sembari melepas sabuk pengamannya. Iya, baru saja Raye hendak keluar dari mobil, teguran Roland menghentikannya. Raye pun langsung memutar pandangannya pada Roland dengan raut yang menunjukkan tanda tanya. Jangan panggil saya dengan sebutan Pak saat di dalam nanti. Terus manggil apa dong, Pak? Seketika Raye dilanda kepanikan, tidak memikirkan soal panggilan tersebut sebelumnya. Terserah. Yang penting jangan bersikap seperti mahasiswa saya. Paham, Mas aja kali ya, Pak. Raye mengusulkan satu panggilan untuk Roland. Boleh. Dan di detik berikutnya, Raye mencoba merapalkan kata Mas berulang kali agar nantinya tidak salah sebut saat memanggil Roland. Namun, ketika hendak melangkah keluar dari mobil, tiba-tiba saja mata Raye menemukan sosok wanita yang berhasil mengundang kekagetannya. Alhasil, Raye tidak jadi keluar. Pak, kok ada Bu Jana? Pekiknya kemudian, yang juga membuat Roland gagal keluar dari mobilnya. Raye histeris, mendapati Bu Jana di sana, salah satu dosen yang paling ditakutinya. Lah, itu kan mama saya. Kamu nggak tahu. Roland mengurungkan niatnya untuk keluar. Ditanggapinya, terlebih dahulu pertanyaan Raye yang menurutnya sangat tidak masuk di akal. Ia bahkan yakin satu fakultas sudah tahu jika Bu Jana adalah ibunya. Raye menoleh ke arah Roland dengan tatapan horornya. Mamanya Bapak, Bu Jana bukannya mamanya Pak Gilang, padahal kamu tukang gosip kalau di kampus. Masa hal kecil kayak gini aja nggak tahu? Roland berdecak di akhir kalimat. Ayo, buruan turun. Wajah Raye sudah berubah penuh nelangsa. Bukannya keluar, ia malah menyandarkan tubuhnya pada kursi, meratapi nasib buruk yang lagi-lagi menghampiri dirinya. Raye, turun sekarang atau saya gendong. Roland melongokkan kepalanya ke dalam mobil setelah berada di luar. Hanya untuk mengancam Raye. Lia, Pak, sahut Raye dengan suara yang teramat lemah. Untuk yang kesekian kalinya,
Raye kembali dipaksa untuk berpasrah diri pada keadaan. Sial sekali memang memori